Hi guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis teks, yaitu report text. Nah, seperti apakah report text itu? Teks structure-nya seperti apa? Language features-nya seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, siap menyimak semuanya? Let's get started! Let's start from the definition. What is actually a report text? Well, a report text is a text which gives you information by describing something in general. Ya, jadi teks ini menyampaikan informasi dengan mendeskripsikan sesuatu secara umum. Well, kalau kita lihat dari kata report itu sendiri, report adalah laporan. Laporan berarti memberikan informasi dari sesuatu yang sudah diobservasi sebelumnya, yang sudah diamati sebelumnya. Ya, nah maka report text ini menyampaikan informasi dari hasil pengamatan. Oke, nah maka teks ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara umum, describe in general, secara umum. Ya, jadi misalnya nih, kita mau mendeskripsikan binatang. Cats, kucing. Nah, kucing yang akan kita deskripsikan dalam report text adalah kucing secara umum. Misalnya, kucing adalah hewan mamalia. Kucing itu beranak, melahirkan, ya, bukan bertelur misalnya. Kemudian ciri-cirinya, yang lainnya bisa disebutkan, begitu ya. Kemudian tempat yang umum, misalnya museum. Museum secara umum. Bukan museum spesifik, museum museum kereta api di Ambarawa misalnya ya, itu sudah spesifik, bukan, tapi museum secara umum, tempat yang umum. Nah, museum itu apa? Museum adalah tempat untuk mengabadikan benda-benda bersejarah seperti itu ya, yang umum. Fenomena alam yang umum, misalnya embun, bagaimana terjadinya embun, ya, dan sebagainya. Nanti akan kita lihat salah satu contohnya. Oke, dan di report text ini memberikan fakta-fakta logis tanpa ada keterlibatan pribadi dari penulis. Jadi seperti tadi, kalau kita ngomongin kucing, ya kucing secara umum, fakta-fakta tentang kucing, fakta-fakta ilmiah tentang kucing, bukan kucing milik si penulis. Ya, kalau kucing milik si penulis nanti jadinya descriptive text. Oke, nah ini dari definisinya. Ya. Oke, let's continue to the language features. Nah, ciri kebahasaan seperti apakah yang dipakai dalam report text? Ya, yang pertama adalah simple present tense, ya, atau disebut juga present simple. Nah, seperti apakah ini simple present tense? Apakah teman-teman sudah memahami yang namanya simple present tense itu kapan digunakannya? Kemudian formulanya seperti apa? Nah, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan rutin. Kalau kita mau ngomongin kegiatan rutin, kita menggunakan simple present tense. Dan selain itu kita juga bisa membicarakan fakta-fakta logis dengan menggunakan simple present tense ini. Gitu ya. Nah, dalam report text ini kan kita mau memberikan informasi mengenai sesuatu ya, dengan memberikan fakta-fakta logis, fakta-fakta umum, maka kita menggunakan simple present tense. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami tentang apa itu simple present tense, kapan digunakannya, nah secara lengkap dan rinci, nanti teman-teman bisa klik video yang ada di link di atas ini ya, atau nanti bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Silahkan buka aja kolom deskripsinya, kemudian klik link yang ada di situ. Nanti di situ sudah ada video lengkap mengenai simple present tense. Oke, nah kalau yang dibahas itu hewan yang sudah punah, ya, atau sekarang sudah tidak ada lagi, baru kita menggunakan simple past tense. Ya, tapi umumnya, seringnya kita menggunakan simple present tense dalam report text. Oke, nah kemudian ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan action verb. Misalnya kita lagi ngomongin cheetah, ya, it can run fast, bisa berlari dengan cepat. Nah,
action verb, kata kerja tindakan, run, berlari. Ya. Kemudian identifying and relating verbs seperti is, are, have, has. Ya. Kenapa kok tidak ada am di situ? Karena seperti tadi yang Miss Kirsan sudah sampaikan bahwa dalam report text tidak ada keterlibatan dengan penulis. Maka tidak ada I am. Ya, kita menggunakan is dan are, have dan has, mempunyai. Ya, dia mempunyai kaki yang panjang, mempunyai totol-totol hitam di badannya, bulu yang lebat misalnya. Oke. Next, menggunakan general nouns, kata benda yang umum. Kenapa? Karena balik lagi ke fungsinya. Report text tadi adalah memberikan informasi dengan memberikan gambaran umum. Maka yang kita berikan adalah kata benda yang umum. Begitu ya, general. Oke, let's go to the text structure. Struktur teks seperti apa yang digunakan dalam report text? Yang pertama, ya, bagian yang pertama adalah general classification. Ya, jadi general classification ini adalah introduction to what you will describe in the next paragraphs. Pengenalan tentang apa yang akan teman-teman deskripsikan nanti di paragraf-paragraf selanjutnya. Ya, and then the next is description. Ya, deskripsinya itu sendiri. Jadi ya, deskripsi fisiknya seperti apa gitu ya. Kemudian perilakunya seperti apa kalau itu hewan gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Okay, let's continue to the example of a report text. Nanti kita akan bedah ya seperti apa ini report text. Okay, the first paragraph. The ladybird, also known as the ladybug, is a small colorful beetle found all around the world. There are thought to be more than 5,000 different species of ladybirds in the world, with more than 450 species found in North America alone. Do you know what ladybird is? Apakah teman-teman tahu ladybird atau ladybug apa ini? Kepik. Ya, kepik. Oke, ladybird atau ladybug. Small colorful beetle, kumbang yang kecil, berwarna-warni. Yang ditemukan di seluruh dunia ya. Diperkirakan ada lebih dari 5.000 spesies yang berbeda di dunia. Dengan lebih dari 450 spesies yang ditemukan hanya di Amerika Utara. Ya, di Amerika Utara saja sudah lebih dari 450 spesies. Okay, let's continue to the next paragraph. Ladybirds are small-sized insects, rarely growing to more than a centimeter in length. They have black legs and brightly colored shell, which protects the wings of the ladybirds concealed beneath the spots. They are best known for its spotted body, which is normally red and black, but often orange and yellow are found. Okay, ladybirds. Kepik ini berukuran kecil ya, adalah serangga berukuran kecil yang jarang tumbuh sampai lebih dari 1 cm panjangnya. Jadi 1 cm ini sudah paling panjang ya. Kakinya berwarna hitam dan ada cangkang yang berwarna cerah yang melindungi sayap dari kepik ini. Nah, mereka sangat terkenal dengan badannya yang spotted ini, ada totol-totolnya ini ya. Nah, biasanya mereka berwarna merah dan hitam, tapi sering ditemukan juga orange dan yellow, kuning. Okay, let's go to the last paragraph. Due to climate change and habitat loss, the ladybird is now considered to be one of the animal species that is threatened with extinction. It has been noted that ladybirds are particularly sensitive to temperature and will die from dehydration if it is hotter than it should be. Oke, karena climate change, perubahan iklim dan habitat yang semakin menghilang, gitu ya, berkurang, kemudian menghilang. Maka ladybird ini sekarang dianggap sebagai spesies hewan yang terancam punah. Oke, nah ini sudah tercatat bahwa ladybirds ini atau ladybug ini sensitif terhadap temperature, suhu.
ya, dan akan mati karena dehidrasi, kekurangan cairan jika cuacanya lebih panas dari yang seharusnya, dari yang biasanya. Oke, this is the example of the text. Oke, mari kita bedah teksnya ya. Oke, this text consists of 3 paragraphs ya. Ada 3 paragraf di teks ini ya, tapi di teks ini tidak ada title. Tapi bukan berarti bahwa di semua report text itu tidak ada title, no ya. Bisa ada, bisa tidak, boleh ada, boleh tidak ya. Di contohnya Miss Kirsan ini nggak ada judulnya ya. Oke, now let's see the first paragraph. Masih ingat tadi disebut apa paragraf pertama? Introduction dari report text disebut general classification ya, general classification. This is about introduction of what you will describe in the next paragraphs. Oke, pengenalan tentang apa yang akan teman-teman deskripsikan di paragraf-paragraf setelahnya. Oh, Lady Bird. Ya, pengenalannya ini adalah kumbang yang berukuran kecil yang ditemukan di seluruh dunia. Nah, kemudian di paragraf kedua dan ketiga adalah apa tadi? Description. Ya, dijelaskan di sini informasi-informasi mengenai ladybirds atau mengenai ladybugs ini dijelaskan di sini. Ini teman-teman bisa tambah lagi jika memang ada informasi yang mau ditambahkan. Jadi tidak harus 1 paragraf, tidak harus 2 paragraf. Kalau memang paragrafnya banyak, informasinya banyak, bisa ditambah lagi paragrafnya. Boleh. Ya. Nah, dalam deskripsi ini kita memberikan informasi tentang fisik dari ladybirds atau ladybugs ini. Ya, jadi berukuran kecil, jarang panjangnya sampai lebih dari 1 cm. Jadi paling panjang adalah 1 cm. Ya, fisik yang lainnya, black legs, kakinya berwarna hitam, brightly colored shell, ya, cangkang luarnya berwarna cerah yang melindungi sayap. Oke, kemudian ada spotted body, badannya total spotted. Oke, kemudian informasi lainnya due to climate change ya, di paragraf ketiga itu karena ada perubahan iklim dan habitatnya yang semakin berkurang bahkan hilang, maka ladybird ini dianggap sebagai hewan yang terancam punah. Ya, ini sudah hasil dari pengamatan, maka ini masuk dalam report text. Oke, dan ini adalah ladybird secara umum. Balik lagi ke fungsi dari report text yang menggambarkan, memberikan gambaran atau memberikan informasi secara umum tentang ladybug secara umum, bukan ladybug peliharaannya Miss Kirsan, bukan ladybug peliharaannya teman-teman sendiri, tapi ladybug secara umum, ladybird secara umum. Oke, nah sekarang kita akan bahas language features yang ada di sini. Ya, tadi masih ingat language features-nya apa? Simple present tense. Kemudian ada relating verbs, is di sini ya. Identifying verbs, have, has. Nah, ini ada is di sini yang menunjukkan simple present tense dan juga relating verbs. Kemudian are. Oke, kemudian are lagi muncul di sini. Have, mereka mempunyai, ya. Oke, kita ingat lagi simple present tense karena ini they maka have. Kalau subjeknya she, he, it maka di sini has. Oke, kemudian are keluar lagi di sini is. Oke, is, are, ya, dan seterusnya. Oke, language features-nya sudah kita bahas, text structure-nya juga sudah kita bahas. Semoga memahami ya. Nah, saatnya kita mengecek nih, apakah teman-teman sudah paham dengan report text ini? Oke, yang pertama, what is a report text? Ya, silahkan dijawab dalam hati, jawab sendiri, mau tulis di kolom komen juga boleh. Kalau masih belum paham, silahkan lihat ke penjelasan di awal-awal tadi ya. Apakah itu report text? Next, what is the purpose of a report text? What is the goal? What is the aim of report text? Ini kalau soal pilihan ganda sering banget ditanyakan ya, tujuannya apa dari teks di atas. Nah, kalau kita tahu
oh ini teksnya nih, report text nih. Ya, nah kita tinggal cari aja tuh pilihan yang sesuai. Ya, jadi nggak perlu baca teksnya panjang ya, tapi kalau kita sudah tahu, oh ciri khasnya report text ini report text nih, berarti tujuannya apa? Okay? Next, mention the text structure of a report text. Text structure-nya seperti apa? Oke, tadi sudah kita bahas ya, sudah kita bedah teksnya tadi. Kemudian mention the language features of a report text. Ciri kebahasaan seperti apa yang dipakai dalam report text. Oke, nah ini adalah pertanyaan umum untuk mereview apakah teman-teman sudah memahami report text atau belum. Oke, nah pertanyaan-pertanyaan lainnya biasanya kalau di soal pilihan ganda gitu ya, atau nggak harus pilihan ganda deh, pokoknya di soal-soal bacaan ya. Kalau ada report text biasanya soalnya sisanya adalah mengenai informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Misalnya kosakata ya. Jadi what is the closest meaning for kata apa gitu ya, atau what is the main idea of the first paragraph, what is the main idea of the second paragraph, dan seterusnya. Oke, thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like-nya jika memang informasi ini atau video ini berguna bagi teman-teman, dan share juga ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.